Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudaraku sekalian dimanapun berada, semoga Allah merahmati kita semua. Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan ngaji fikih tentang bab puasa nih. Kita masih bahas tuntas tentang puasa, biar pemahaman kita sempurna mengenai puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sehingga apa yang kita kerjakan mudah-mudahan hasilnya maksimal. Kenapa? Karena kita dasari puasa kita ini dengan ilmu agama. Jadi kita mengerjakannya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Karena memang yang dikhawatirkan dari kita adalah kita mengerjakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Nah, kalau kita kerjakan tanpa dasar ilmu, maka khawatir amal kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ibnu Ruslan pernah berkata di dalam Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Baiklah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan membahas rukun puasa. Nah, baiklah, untuk membahas tema ini saya akan mengutip keterangan yang terdapat di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah pada juz 1 halaman yang ke-439. Baiklah, saya akan langsung membacakan ibarat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi ithnani. Rukun-rukun puasa itu ada 2. Ar-ruknul awwalu an-niyatu. Rukun yang pertama yaitu niat. Sawa'un akana fardon am naflan. Baik puasanya puasa fardu ataupun puasa sunnah, maka wajib niat. Niat itu adanya di hati dan melafazkannya hukumnya sunnah. Kita lanjut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Watajibun niyatu likulli yaumin, dan wajib niat untuk setiap hari. Jadi puasa Ramadan ini niatnya wajib setiap hari kita niat. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Masuk waktu niatnya ini dimulai dari terbenam matahari atau maghrib sampai terbitnya fajar atau subuh. Jadi niat ini kita mantapkan di hati, kita niat di hati, mulai waktu niatnya itu dari mulai terbenam matahari atau maghrib sampai subuh. Di luar itu tidak sah kita niat. Jelas ya? Jadi niatnya biasanya kan kalau di kampung kita, niat puasa Ramadan itu biasanya kita niatnya bareng-bareng setelah sholat tarawih. Itu sah. Sebelum sholat tarawih pun sah. Habis maghrib kita niat. Atau pas sahur kita niat menjelang subuh. Yang penting setelah sholat maghrib atau setelah maghrib dan sebelum subuh. Nah, itulah tempat di mana kita meletakkan niat tersebut. Bagaimana niatnya? Contoh niatnya adalah seperti kita mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya, contoh niatnya saya ulangi lagi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari daripada menunaikan fardu puasa Ramadan di ini tahun tunai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh niat ya, tapi niatnya di hati. Dilafazkannya sunnah. Ini poin yang pertama. Insyaallah teman-teman sudah menangkap ya poin yang pertama, yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti insyaallah jika Al-Fakir ada waktu luang, ada waktu senggang, insyaallah akan Al-Fakir jawab insyaallah. Ini rukun yang pertama. Adapun rukun puasa yang kedua adalah ar-ruknus tsani tarku muftirin. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa aja seperti makan, minum, dan ini sudah saya bahas tuntas nih. Perkara-perkara yang membatalkan puasa sudah saya bahas tuntas di channel ini.
Jadi teman-teman silakan cek lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa di channel ini. Tulis saja perkara-perkara yang membatalkan puasa, strip Ahmad Zahrudin M. Nafis. Maka akan muncul video saya. Atau bisa lihat juga di channel ini di bagian playlist. Di playlist itu kita klik, lalu akan muncul itu tentang puasa. Klik tentang puasa. Maka akan muncul video saya tentang puasa semuanya. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa masuk di situ. Nah, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa ini adalah rukun yang kedua atau rukun yang terakhir daripada rukun puasa. Akan tetapi ada beberapa pengecualian di mana orang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi tidak batal. Contoh, pengecualian yang pertama adalah kalau dia lupa. Makan itu asalnya membatalkan puasa. Tapi kalau dia lupa makan atau lupa minum, bahwa dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena lupa. Ini yang pertama. Yang kedua, dikecualikan orang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi tidak batal. Yang kedua, dikecualikan adalah kalau dia dipaksa orang. Contoh, kalau misalkan ada orang nyuruh kita untuk makan atau minum. Kalau tidak makan dan tidak minum, contoh, kita bakal ditembak dan kita mati. Maka kita boleh makan dan minum ketika dipaksa dan puasa kita tetap sah. Kenapa? Karena kalau kita tidak makan dan tidak minum, nyawa kita bisa melayang. Kita wajib menjaga nyawa kita, wajib mempertahankan ruh kita. Karena ini adalah pemberian Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh kita sia-siakan. Oleh karena itu orang kalau dipaksa, maka puasanya tetap sah. Walaupun dia melakukan sesuatu yang pada asalnya bisa membatalkan puasa. Ini dikecualikan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Baiklah sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 rukun puasa telah tuntas kita kaji. Tadi saya ulangi lagi, apabila masih ada hal yang belum jelas, silakan komentar di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.